Dalam perkembangan dunia otomotif, penggunaan sepeda motor matic banyak digemari oleh berbagai kalangan. Transmisi otomatis atau yang dikenal sebutan dengan Conventional Variable Transmission atau CVT adalah transmisi yang dapat membuat kita merasakan kenyamanan karena kita hanya perlu menarik gas tanpa memindahkan transmisi. Karena transmisi akan berpindah secara otomatis. Tidak hanya kemudahan dalam berkendara, tetapi juga kemudahan dalam perawatan transmisi dan tampilan yang futuristik membuat masyarakat makin melirik sepeda motor jenis ini. Penggunaan motor matic sehari-hari dan melintasi berbagai medan, sepeda motor matic tidak boleh lepas dari perawatan, agar pengendara tetap mendapatkan kenyamanan saat berkendara. Overhaul adalah tindakan yang paling tepat untuk mengetahui kinerja dan komponen masih layak atau tidak digunakan dalam motor tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penerus bangsa yang masih semangat belajar dimanapun Anda berada. Marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Selesai. Jaga kesehatan, tetap semangat. Karena belajar membutuhkan tubuh yang sehat dan perasaan yang gembira, sehingga dapat menyerap ilmu dari berbagai sumber untuk menguasai ilmu yang bermanfaat. Pada kesempatan video serial ini akan saya sampaikan pembelajaran kompetensi keahlian teknik bisnis sepeda motor atau TBSM untuk pelajaran overhaul sistem transmisi otomatis, khususnya kegiatan praktikum di bengkel TBSM. Tujuan pembelajaran ini adalah memberikan peserta didik wawasan secara virtual yang dapat diaplikasikan di sekolahan, rumah, dan di dunia industri. Dalam video kali ini akan saya sampaikan beberapa tahap, di antaranya proses pembongkaran sistem transmisi otomatis, tahap pemeriksaan pengukuran, tahap analisa, dan tahap tindak lanjut, serta yang terakhir adalah tahap pemasangan. Semoga video pembelajaran overhaul sistem transmisi otomatis ini bermanfaat bagi peserta didik dan berguna untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Tetap semangat, kreatif, dan siap kerja. Semangat belajar, SMK bisa! Baik, pada kesempatan serial video pembelajaran kali ini akan dipraktekkan oleh siswa saya yang bernama Maulana Fajrin. Dia akan praktek tentang overhaul sistem transmisi otomatis. Sebelum melakukan praktek, kita gunakan dulu APD dan K3 untuk menjaga keselamatan kerja dalam kegiatan praktek. Yang pertama ada sarung tangan. Sarung tangan ini berfungsi untuk melindungi tangan kita dari benda-benda yang tajam. Dan yang kedua, di sini ada apron. Apron ini untuk melindungi kotoran yang mengenai baju kerja atau benpak yang digunakan oleh mekanik. Baik, sebelum melaksanakan kegiatan praktek, akan saya jelaskan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan kita gunakan. Untuk bahan akan kita gunakan motor Vario 125. Yang kedua, kita masuk di alat. Yang pertama, impact yang besar ini kita gunakan untuk membuka atau memasang mur baut yang mempunyai momen besar. Yang kedua, ada impact yang berukuran kecil, ini digunakan untuk memasang atau melepas baut yang mempunyai momen kecil. Selanjutnya, di sini ada clutch spring. Di sini digunakan untuk membantu pelepasan spring atau pegas pada kopling sistem transmisi otomatis. Selanjutnya ada universal holder. Di sini digunakan untuk membantu pelepasan pada puli primer. Selanjutnya ada flywheel holder. Di sini digunakan untuk membantu pelepasan pada puli sekunder.
Dan alat selanjutnya di sini ada kunci alfa. Di sini digunakan untuk membuka baut pada pengunci pegas pada sistem transmisi otomatis. Terus yang terakhir ada kunci shock. Di sini digunakan sebagai mata kunci yang digunakan untuk melepas puli primer maupun puli sekunder. Baik, video pembelajaran praktek pada kesempatan ini kita gunakan motor Vario 125. Untuk langkah pertama adalah langkah pembongkaran. Yang pertama kita bongkar terlebih dahulu cover CVT. Baik, setelah cover terlepas akan kita buka terlebih dahulu puli sekunder. Kita gunakan alat flywheel holder. Flywheel holder ini kita gunakan untuk menahan puli belakang agar proses pelepasan dapat dilepas dengan mudah. Kita gunakan impact yang ukuran besar karena baut yang pada puli sekunder ini mempunyai momen yang besar. Setelah puli sekunder terlepas, kita lepas puli primer. Kita gunakan alat universal holder untuk membantu pelepasan puli primer. Selanjutnya akan kita bongkar puli sekunder. Di sini kita menggunakan alat flat spring dan kunci alfa. Kita akan membongkar puli sekunder, di mana nanti kita akan mengukur pegas dari kopling pada puli sekunder. Setelah komponen transmisi otomatis terlepas, di sini ada beberapa komponen yang sudah dibongkar oleh siswa saya. Di antaranya adalah puli, ada roller, ada pegas, dan ada puli sekunder maupun primer. Selanjutnya setelah ini akan kita lakukan proses pengukuran. Sebelum kita melakukan proses pengukuran, kita akan melakukan pembersihan komponen terlebih dahulu supaya nanti dalam pengukuran kita dapatkan hasil pengukuran yang akurat. Setelah semua komponen dibersihkan, langkah selanjutnya adalah proses pengukuran. Yang pertama, kita mengukur drift belt menggunakan vernier kaliper atau jangka sorong. Yang kedua, kita melakukan pemeriksaan street pace. Di sini tidak ada pengukuran, hanya ada pemeriksaan secara visual saja. Apakah komponen masih bagus, yaitu sudah aus atau belum, kita akan melakukan pemeriksaan. Selanjutnya kita mengukur diameter dalam bushing. Kita gunakan alat vernier kaliper. Hasil dari pengukuran kita tulis
dan nanti kita simpulkan dengan standar yang ada pada buku manual. Pengukuran yang selanjutnya mengukur diameter dalam bos. Selanjutnya kita mengukur roller. Di sini terdapat 6 roller yang akan kita ukur. Kita akan ukur satu persatu. Yang terakhir kita akan mengukur dari panjang dari pegas driven face. Setelah siswa melakukan pengukuran, di sini didapatkan ada 2 komponen yang sudah tidak standar lagi dari hasil pemeriksaan secara visual maupun secara pengukuran. Komponen yang pertama ada T-belt. T-belt di sini sudah mengalami retak pada bagian dalam. Artinya di sini harus dilakukan penggantian. Komponen yang kedua di sini ada roller. Roller secara pengukuran di sini sudah tidak standar lagi. Dan secara visual di sini sudah terdapat keausan. Artinya komponen ini harus dilakukan penggantian. Saya akan membandingkan komponen yang baru dan komponen yang sudah tidak layak digunakan. Di sini yang pertama ada komponen yang sudah tidak layak lagi digunakan. Di sini sudah mengalami retakan. Selanjutnya ini adalah komponen yang baru. Komponen yang baru jika dilihat secara visual ini tidak ada retakan di bagian dalam. Komponen yang kedua adalah roller. Roller yang sudah rusak di sini sudah mengalami keausan pada bagian sisi luar. Yang kedua, ini ada roller yang masih bagus. Nanti akan kita pasang pada sepeda motor Honda Vario 125. Setelah dilakukan analisa dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh siswa, langkah selanjutnya adalah proses pemasangan. Kita akan memasang puli sekunder. Yang akan kita gunakan adalah alat yang masih seperti sama yang tadi, clutch spring dan kunci alfa.
Baik, setelah siswa melakukan praktikum overhaul sistem transmisi otomatis dan sudah melakukan perbaikan pada komponen yang tidak sesuai standar ataupun rusak secara visual, langkah selanjutnya adalah melakukan tes pada sepeda motor. Baik, sistem transmisi otomatis di sini sudah berfungsi normal. Demikian video pembelajaran overhaul sistem transmisi otomatis ini. Semoga bermanfaat bagi peserta didik dan berguna untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Tetap semangat, kreatif, dan siap kerja. Semangat belajar, SMK bisa. Kami doakan agar seluruh peserta didik sukses dalam meraih cita-cita. Amin.